Salat tidak khusyuk, apakah wajib diulang? Jika salat tidak khusyuk, misal terganggu suara HP atau suara dari luar lainnya, atau teringat sesuatu, apakah salatnya harus diulang? Khusyuk merupakan ruh salat, sehingga nilai pahala kita dalam salat diukur sesuai kadar khusyuk kita ketika salat. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, ketika seseorang selesai dari salatnya, pahala yang dia dapatkan hanya 1/10 salatnya, atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, atau 1/6, atau 1/5, atau 1/4, atau 1/3, atau setengahnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Ibnu Abbas mengatakan, yang artinya, kamu tidak mendapat pahala dari salatmu, selain apa yang kamu renungkan dari salatmu. Lalu bagaimana jika salatnya tidak khusyuk? Misal, memikirkan keluarganya ketika salat. Apakah salatnya harus diulangi? Ulama berbeda pendapat mengenai hukum khusyuk dalam salat. Jumhur ulama mengatakan, hukumnya anjuran dan tidak wajib. Karena mustahil seseorang bisa khusyuk dengan sempurna dalam salatnya. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, ketika azan dikumandangkan, setan menjauh dari masjid sambil terkentut-kentut, hingga dia tidak mendengar azan. Setelah azan selesai, dia datang. Ketika iqamah, dia menjauh. Ketika iqamah selesai, dia datang, lalu membisikkan hati hamba yang sedang sholat. Ingat ini, ingat itu, padahal sebelumnya dia tidak ingat. Hingga seseorang lupa dan tidak tahu berapa jumlah rakaat yang telah dia kerjakan dalam sholatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Dalam hadis di atas, Nabi SAW menyebutkan kondisi orang yang digoda setan dalam sholat, hingga pikirannya melayang kemana-mana, sampai dia lupa jumlah rakaat yang telah dia kerjakan. Artinya, dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Namun, Nabi SAW tidak memerintahkan agar sholatnya diulangi. Hanya saja, pahalanya berkurang, bahkan bisa jadi tidak ada. Jika ada kadar khusyuk dominan, maka sholatnya sah dengan sepakat ulama. Sementara sholat sunnah dan zikir setelahnya akan menjadi penutup dan penyempurna kekurangan sholatnya.